ilaina wa ila jami'il mutasaddiqin wal mutasaddiqati li iqamati dinika jazaa'ahumullahu ahsanal jazaa taqabbalallahu minhum wa amalahum wa ghafara lahum. Usanila baina wa ummahatina wa haqqun alaina al-hadirin wa usulihim wa furuhim wa farulahum unubahum wa sataru yubahum nas'aluka bi barakati tirkatihim usanila ayah bunda kita semuanya usanila Kiai Abdurrahman Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah lana wa lakum bi futuhil 'arifin. Allahumma aftah lana wa lakum bi futuhil 'arifin. Allahumma aftah lana wa lakum bi futuhil 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasol alladzi utawi perkara yalzamu kang wajib fihi ing dalem ladzi opo niatul imamati niat dadi imam iku arbaun ono papat al jum'atu suwiji yaiku salat Jumat wal mu'adatu lan salat mu'adah wal manzuratu lan salat kang den nadaraken jama'atan hale berjamaah wal mutaqaddimatu lan salat kang den jama takdim atau lan salat kang andinginaken fil matori ing dalem waktu udan ing dalem musim hujan. Jadi pada kesempatan kali ini setelah kita semuanya mengetahui pembatalan sholat, sekarang kita akan mengetahui tentang sholat yang wajib diniati menjadi imam. Artinya ketika kita menjadi imam wajib meniati imam. Oh, kalau begitu berarti tidak semua sholat berjamaah itu wajib meniatkan menjadi imam. Tidak. Jadi misalnya ada orang yang sedang sholat sunnah di depan, lalu kemudian ada orang datang lalu menyangka bahwa orang yang sedang sholat sunnah di dalam masjid tersebut sedang melaksanakan sholat fardu. Lalu orang yang datang itu pingin pahala sholat berjamaah, maka ia memberikan isyarah, misalnya menepuk pundaknya. Apa tujuan memberikan isyarah tersebut? Barangkali ya orang-orang yang sedang sholat tersebut
sedang melaksanakan sholat fardu, padahal ia sedang melaksanakan sholat sunnah. Misalnya sholat ba'diyah zuhur, dia sedang melaksanakan sholat ba'diyah zuhur. Lalu ada musafir yang datang mau sholat zuhur, dia mengharapkan fadilah berjamaah, maka ikutlah berjamaah dengan orang yang sedang sholat tersebut. Entah ia sedang sholat sunnah atau entah ia sedang sholat zuhur, yaitu sholat wajib, maka ia disunahkan untuk memberikan isyarah, menepuk bahunya atau apanya, bahwa ia mau berjamaah. Nah, nanti orang yang sedang sholat tersebut, jika sedang sholat sunnah, berarti tidak harus mengadakan niat untuk menjadi imam. Lanjutkan saja sholat karena dia sedang sholat sunnah. Apabila dia sedang sholat zuhur dan dalam keadaan posisi munfarid sendirian, maka ia boleh, statusnya boleh, ya, boleh, statusnya bukan boleh gitu, sunnah, ia menjadi imam, niat menjadi imam. Walaupun status munfaridnya itu karena ia semula berjamaah dalam keadaan masbuk. Dia ikut sholat zuhur misalnya di rakaat keempat, lalu kemudian orang-orang sudah selesai semua, sudah pergi semuanya, nah, lalu dia masih ada tersisa 3 rakaat, dan datanglah tadi yang sedang musafir mengikuti berjamaah dengan sholat yang sendirian itu. Nah, kan kalau sudah selesai imam berjamaah yang pertama, dia statusnya menjadi munfarid lagi, sendiri. Lalu kemudian jika ada yang memberikan isyarah orang yang mau berjamaah kepadanya, maka dia disunahkan untuk menjadi imam. Jadi rakaat pertama dia menjadi makmum, lalu rakaat ketika ada orang yang memberikan isyarah, dia menjadi imam. Itu statusnya sunnah. Bagaimana kalau dia tidak merubah menjadi imam? Ya tidak batal sholatnya, baik untuk dia ataupun orang yang datang memberikan isyarah. Ya, kalau orang yang datang memberikan isyarah, dia mendapatkan fadilah berjamaah. Kalau imam yang diberi isyarah tersebut jika merubah niatnya menjadi imam, maka dia mendapatkan fadilah menjadi imam. Ya, kalau tidak merubah niatnya, maka dia sudah dapat pahala berjamaah dari berjamaah pertama, lalu tidak mendapatkan fadilah menjadi imam. Paham ya? Paham. Nah, itu hal yang tidak wajib diniatkan menjadi imam. Nah, sekarang ini ada sholat yang wajib diniatkan menjadi imam. Sholat apa? Sholat apa? Alladzi yalzamu fihi niyatul imamati arba'atun, ada 4. Ya. Al jum'atu 1, sholat jum'ah. Sholat jum'ah itu imamnya wajib meniatkan menjadi imam. Kalau tidak meniatkan menjadi imam, maka jumatannya batal. Bagaimana kalau sholat zuhur? Sholat zuhur tidak wajib diniatkan menjadi imam, walaupun dia posisinya ada di depan. Misalnya, satu saat kita sedang musafir, lalu kemudian semuanya pun musafir, di perjalanan ada musola yang statusnya musola di rest area lah, gitu ya. Kan berarti tidak ada mukimin di situ, tidak ada pengurusnya. Lalu kemudian sholatnya semuanya musafir. Akhirnya jamaah tersebut pada mendorong, saling sama satu sama lain itu saling mendorong. Panjenengan mawon menjadi imam, panjenengan mawon menjadi imam.
semuanya merasa tidak pantas menjadi imam karena khawatir wah dia lebih alim daripada kita dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya kalau tidak ada yang memberanikan diri, kan sholatnya akan menjadi semakin akhir waktunya. Nah, akhirnya kita memberanikan diri. Jika terlalu banyak kekhawatiran, gitu ya, kita malu menjadi imam dari orang-orang alim di belakang kita, maka boleh saja kita sholat niat munfarid, bukan tidak mengharapkan pahala jadi imam, tapi karena kita ada kekhawatiran malu kita yang menjadi imamnya. Dan kita mungkin ada sebuah pengetahuan yang mengatakan bahwa jika orang bodoh mengimami orang alim, maka itu tidak sah berjamaahnya. Kecuali kalau orang alim yang mengimami orang awam, orang bodoh misalnya seperti itu. Karena kita teringat misalnya salah satu informasi ilmu yang seperti itu, maka akhirnya kita niatnya munfarid saja, namun tidak dikeraskan, gitu ya. Usolli fardhal maghribi atau usolli fardhu zuhri, gitu ya. Usolli fardhu zuhri arba rakaati mustaqbilal kiblati. Nah, jadi imamannya tidak diucapkan, ya. Jadi langsung saja Allahu Akbar. Kan makmum pun walaupun loh kok ini tidak mendengar dia menjadi imam, ya tidak wajib dia itu harus menjadi imam. Nah itu jamaah itu semuanya sah. Jamaah itu semuanya sah. Walaupun imam tersebut tidak diniati menjadi imam. Dia niat sholat sendiri. Bukan tidak mau pahala jamaah, tapi ya saking malu gitu di dalam hatinya kepada Allah, saya tidak pantas menjadi imam. Nah seperti itu. Nah itu tetap saja diterima dan insya Allah dia akan mendapatkan pahala menjadi imam. Karena kalau atas dasar tawadhu seperti itu, ya ada kekhawatiran seperti itu. Nah manfaatnya ada, gitu ya. Jika ada sebuah kesalahan, maka dia tidak membebani makmum. Ya. Jika ada sebuah kesalahan seorang imam tersebut karena niatnya munfarid, maka yang batal makmumnya saja yang salah. Tapi kalau menjadi imam, itu ya, lalu kemudian terjadi sebuah kesalahan, maka itu bisa mempengaruhi makmum yang lainnya. Bisa mempengaruhi makmum yang lainnya. Sebab imam itu ya nanti ada bagaimana syarat-syarat menjadi imam itu. Syarat berjamaah itu seperti apa? Nanti ada setelah ini. Nah, jadi sekali lagi, kalau sholat zuhur atau sholat yang lainnya, selain yang 4, yang baru 1 yang disampaikan di sini, yaitu sholat Jumat, itu tidak wajib, walaupun dia statusnya imam, meniatkan menjadi imam. Karena tidak wajib, maka sholatnya tetap sah. Paham ya? Alhamdulillah. Lalu kemudian wal mu'adatu, nomor kedua sholat mu'adah. Sholat mu'adah itu adalah sholat yang dibaleni, yang dibalik yang diulang, sholat yang diulang. Sholat yang diulang itu apa kejadiannya? Yaitu di dalam sholat Jum'ah. Jika sholat Jum'ah itu tidak memenuhi syarat, ya, maka di situ wajib ada sholat mu'adah. Sholat mu'adah itu apa? Yaitu mengulang sholat Jum'ah. Dengan sholat apa? Sholat zuhur. Jadi mengulangnya itu bukan dengan sholat Jumat, tapi dengan sholat zuhur. Bagaimana misalnya? Misalnya dalam satu kampung hanya ada orang 10, ada orang 40. Lalu kemudian sholat Jum'ahnya itu menggunakan mazhab Syafi'iyah yang syarat in'iqadnya menggunakan 40 orang.
gitu ya. Lalu kemudian setelah sholat Jum'ah, lalu kemudian ada salah satu yang menghadap kepada imam itu. Imam, saya tadi waktu sholat sebelum sebelum salam, saya ngentut misalnya. Salah satu orang dari orang 40. Maka imam harus memutuskan, wahai para jamaah, ayo kita sholat zuhur setelah ini. Sebab syarat inqidh yang 40 ada satu orang yang batal sholatnya. Maka wajib sholat zuhur. Setelah itu langsung sholat zuhur. Allahu Akbar. Niat sholat zuhur. Suaranya tidak dikeraskan walaupun di hari Jumat dan mengulang sholat Jumat. Ya sholat zuhur sebagaimana biasanya. Baca surahnya itu ya biasa disir gitu ya. Al-Fatihahnya pun disir. Nah status itu imam pun harus menjadi imam. Artinya meniatkan menjadi imam. Paham ya? Paham. Ada pertanyaan silakan. Barangkali ada yang apa ini maksudnya? Kalau tidak ada kita lanjutkan atau nanti di akhir ini boleh ada pertanyaan. Wal manzuratu lan salat kang denadaraken jamaatan hale berjamaah. Atau ada salat yang dinazarkan dengan nazar jamaah. Misalnya kalau nilai ujian saya bagus, maka saya akan sholat zuhur nazar berjamaah. Maka sholat zuhurnya itu yang tadinya tidak wajib berjamaah, sekarang orang tersebut karena mendapatkan nilai bagus menjadi wajib jamaah. Baik ia menjadi makmum ataupun menjadi imam. Nah kalau dia menjadi imam yang tadinya tidak wajib mengucapkan imaman, ya maka dia karena sholat zuhurnya nazar berjamaah maka wajib mengucapkan imaman karena sudah menjadi nadar sholat berjamaah. Paham ya? Atau sholat sunnah. Ya, nazarnya itu sholat sunnah. Lalu kemudian menjadi nazar, gitu ya. Menjadi nazar. Maka sholat sunnah itu kalau sudah menjadi nazar, maka wajib mengucapkan menjadi imam ataupun menjadi makmum. Sholat sunnah apa? Ya mungkin dalam salah satu lembaga pendidikan karena dibiasakan pembelajaran sholat duha misalnya ya, lalu diberjamaahkan. Nah, maka itu sholat duhanya menjadi wajib menjadi makmum atau menjadi imam, gitu ya. Kalau saya nazar nanti akan berjamaah sholat duha di sekolah kalau nilainya istimewa ataupun bagus. Nah, maka karena sudah seperti itu, nazarnya terhadap jamaah itu wajib mengucapkan imaman ataupun makmuman. Nah, terus sholatnya pun menjadi wajib. Ya, sholatnya pun menjadi wajib. Sholat duhanya itu menjadi wajib. Jadi semua hal yang baik apabila dinazarkan maka itu akan menjadi wajib, kecuali dari hal yang batil. Misalnya kalau nilai saya bagus, maka nanti saya akan misalnya kira-kira saya tidak akan sholat atau saya tidak akan puasa. Nazar tidak akan puasa. Nah itu ya dibatalkan, batal itu ya. Tidak sah nazarnya seperti itu. Tapi kalau nazar itu terhadap hal-hal yang baik, seperti terhadap sedekah, ya, terhadap melaksanakan sholat sunnah dan lain sebagainya. Nah itu
hal-hal yang wenang, hal-hal yang sunnah akan menjadi wajib apabila diniatkan terhadap nazar. Ya. Kalau hemat saya tidak perlu buat nazar ya, sebab kan kita tidak tahu apakah bisa melakukan ataukah tidak. Umur kita pun tidak ada yang tahu. Cuman statusnya kalau kita bernazar itu diperbolehkan terhadap hal-hal yang wenang, nanti statusnya menjadi wajib, yang sunnah akan menjadi wajib. Nah itu ya. Dan tidak boleh nazar terhadap yang diharamkan menurut hukum syara. Wal mutaqaddimatu fil mathari. Lalu kemudian yang keempatnya sholat jamak takdim ketika di musim hujan. Ya, jadi ini musim hujan, lalu kemudian rumah kita agak jauh dari masjid, rata-rata itu jauh. Akhirnya mensepakati jamaah tersebut, misalnya sholat asar ke sholat zuhur, ya, atau ke sholat Jum'ah, mengharapkan pahala sholat berjamaah karena sholat Jumat itu banyak sekali kumpulan orangnya. Lalu kemudian disepakati bagaimana kalau musim hujan ini kita sholatnya jamak takdim. Maka ia boleh di musim hujan sholatnya jamak takdim setelah sholat Jumat, lalu kemudian melaksanakan sholat asar, sholat asar boleh. Nah bagaimana nanti kalau setelah jamak takdim itu ternyata hujannya itu reda? Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau sudah dilaksanakan tidak wajib lagi mengulang sholat. Itu sholatnya tetap sah dan nanti sholat asar tidak perlu melaksanakan lagi karena sudah ketika setelah melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau masalah musim hujan di rumah itu tidak boleh di jamak takdim. Kan kalau ini kasusnya jamaah ini mengharapkan terhadap fadilah sholat berjamaah. Lalu kemudian ada uzur, hujan itu kan uzur sholat berjamaah. Ya, ada hujan. Ini eman, ini banyak orang, fadilah berjamaahnya ini hebat, gitu. Bagaimana kalau kita jamak takdim? Nah itu boleh karena pengen mengharapkan fadilah berjamaah. Sebab dikhawatirkan nanti asar itu lalu kemudian turun hujan dan kita tidak bisa mendatangi masjid. Nah tapi kalau kasusnya di rumah, ya, sholat zuhurnya di rumah misalnya. Lalu kemudian hujan, ya musim hujan, lalu sholatnya sendirian di rumah. Apakah boleh di jamak takdim? Ya tidak boleh lah, karena tidak ada udzur. Kalau di rumah itu kan nggak kehujanan, sholatnya di rumah saja, sholat saja di rumah. Jadi adaan nanti sholat asar juga misalnya di rumah juga, ya di rumah, tidak boleh di jamak takdim. Ini kasus jamak takdim yang karena hujan itu, karena sholatnya di masjid, maka harus diniati menjadi imam, gitu ya, ataupun menjadi makmum. Sebab ini orang adanya kesepakatan itu karena mengharapkan fadilah berjamaah. Paham ya? Saya ulang, bahwa sholat yang wajib imam itu meniatkan jadi imam di dalam 4 perkara. 1, sholat Jumat imam itu wajib meniatkan jadi imam, ya. Makmum pun sama harus menjadi makmum. Lalu sholat mu'adah itu adalah sholat Jum'ah yang diulang karena ada tidak sah, tidak cukup syarat, ya pokoknya tidak sah gitu. Tapi diulangnya bukan dengan sholat Jumat lagi, namun dengan sholat zuhur. Lalu kemudian sholat yang dinazarkan untuk dilakukan sholat berjamaah, seperti tadi contohnya. Nomor selanjutnya adalah sholat jamak takdim
dalam kasus waktu hujan namun posisinya di masjid. Lalu harus diingat lagi ya, kalau masalah jamak takdim itu harus ada niat ketika sholat yang pertama. Jadi kalau ada kesepakatan begitu berarti sebelum sholat Jumat itu harus ada kesepakatan kita akan melakukan jamak takdim. Sebab harus ada niat di dalam sholat yang pertama. Akhirnya itu uluk salam. Ketika sudah uluk salam sholat yang pertama lalu muncul niat jamak takdim, itu tidak sah. Ya. Jadi harus misalnya sebelum sholat zuhur atau sebelum sholat Jumat. Saya mau jamak takdim gitu. Atau ketika sedang sholat di dalam hati ada niatan saya mau sholat jamak takdim, itu sah. Yang penting dia belum uluk salam. Namun ketika sudah uluk salam, misalnya di perjalanan orang lain melakukan jamak takdim, lalu seseorang tersebut hanya sholat sempurna tam adaan gitu, tidak meniatkan jamak takdim. Lalu kemudian temannya nanya, kamu barusan sekalian jamak takdim? Enggak loh, mendingan jamak takdim, nanti belum tentu kita bisa berhenti lagi waktu sholat asar, kata temennya itu. Nah, oh ya udah kalau begitu. Nah itu tidak sah, tidak boleh, karena dalam semasa sholat yang pertama dan sebelum sholatnya belum ada niatan untuk melakukan sholat jamak takdim. Itu tidak boleh. Tetap orang tersebut harus melaksanakan sholat ada pada waktunya. Satu orang, yang lainnya sudah sholat semuanya, nanti orang tersebut harus sholat sendirian pada waktunya. Bagaimana kalau tidak bisa berhenti ternyata? Maka dia melaksanakan sholat lihurmatil wakti di dalam kendaraan. Paham ya? Nah, sholat lihurmatil wakti sebisa mungkin sempurnakan apa yang bisa, lalu kemudian nanti ketika ada waktu sudah turun dari kendaraan, maka ia wajib mengqadha terhadap sholat asar tersebut. Karena sholat lihurmatil wakti tadi di dalam perjalanan di atas kendaraan tidak bisa menyempurnakan terhadap syarat dan rukun sholat itu sendiri. Bisa paham ya? Paham. Kita lanjutkan. Faslun utawi iki fasol swiji syurutul qudwati utawi piro-piro syarat berjamaah. Iku ihda syaro wonten 11. Allah ya'lama swiji ojo weruh ya makmum butla nasolati imamihi ing batal solat imame makmum. Bihadasin kelawan sebab hadas au ghairihi utawa liyane hadas ya. Wa alla ya'taqidalan yento ojo nekadaken ia makmum wujuba qadaiha ing wajibe ngodoi ing salat alaihi ing atase imam. Wa alla yakunalan ora ana opo ora ono iya imam iku makmuman dadi makmum. Wala ummiyan lan ora ono iya imam iku mian wong bodoh ya. Wa alla yataqaddamalan yenta ojo ora ojo wa alla yataqaddama lan yenta ojo andingini ya imam ya makmum alaihi ngatasé imam fil mauqufi ing dalam tempat ngadeg fil mauqufi ing dalam tempat ngadeg. Wa alla ya'lama wa ayya'lama lan yenta weruh iya makmum intiqolati imamihi ing piro-piro perpindahan imame makmum ing piro-piro perpindahane imam. Wa ayyajtami'a lan yenta
kumpul ia imam lan makmum fi masjidin ing dalam siji masjid au fi salasimiati diroin utawa ing dalam 300 piro-piro diro takriban kelawan had takrib wayan wialan yento ngeniati ia ia imam ia makmum al qudwata ing anut awil jamaata utawa ing berjamaah wa yatawaqqafa lan yento kudu cocok muwafaqah apa nazmu salatihima ing rangkean salate imam lan makmum wala yukhalifahu lan yenta ojo nyulayani antara imam lan makmum ing imam fi sunnatin fahisatin ing dalam sunnah kang ala fi sunnatin dalam siji sunnah fahisatin kang ala al mukhalifatin kang nyulayani wa yutabi'ahu lan yenta mengikuti makmumhu ing imam. Ini harus fokus ya supaya sholat kita jangan sampai batal ketika berjamaah. Jauh-jauh kita dari rumah mengharapkan fadilah sholat berjamaah, lalu kemudian karena tidak mengetahui tentang ilmunya, bukan lagi mendapatkan fadilah sholat berjamaah, namun sholatnya menjadi tidak sah. Naudzubillahi min dzalik. Jadi di sini akan menjelaskan syarat-syarat berjamaah itu ada 11. Syarat-syarat berjamaah itu ada berapa katanya? 11. Ada 11. Nomor pertama, tidak boleh mengetahui terhadap batalnya sholat imam. Ya. Jadi makmum tidak boleh berpendapat bahwa imam itu dalam keadaan batal. Kalau berpendapat batal atau mengetahui batalnya imam, maka makmum itu tidak sah sholatnya. Ya, seperti itu. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya seperti di dalam gerakan imam itu melakukan batal sholat, ya. Atau di dalam makharijul huruf, imam itu melakukan kesalahan yang fatal. Ha menjadi kho, ya. Kho menjadi ha misalnya. Kewalik, ya, kewalik. Terus sin kecil menjadi sin besar, jadi shin. Lalu kemudian lo menjadi da, itu tidak boleh. Pokoknya lalu kemudian berbagai macam lah. Bisa saja dengan dengan terbukanya aurat bihadasin au ghairihi, atau dengan hadas kecil, ya. Hadas kecil au ghairihi. Misalnya imamnya mati rasa, bisa jadi. Imamnya mati rasa. Lalu kemudian tidak, ya kalau mati rasa misalnya, mati rasa lalu kemudian imamnya itu ngentut, kedengaran oleh makmumnya, imam juga mendengar itu, nah tapi mati rasa, jadi tidak terasa getaran, itu duburnya itu dengan dorongan gas dari dalam keluar itu. Padahal baunya itu ada dan suaranya pun yakin nyata ada di depan hidungnya makmum yang di belakang imam. Imam itu mati rasa. Bagaimana kalau mati rasa seperti itu? Ya bisa saja kan terjadi saat itu. Karena rata-rata imam kan sudah sepuh. Nah akhirnya si makmum itu wajib mufarok. Kalau imamnya tidak menyadari, ya, langkah pertama, ya, kalau sedang berdiri misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, imamnya itu
Grut. Wah, nah itu makmum yang di belakangnya itu maju saja. Didorong imamnya itu keluar, ya. Didorong. Imam itu nanti bakal faham. Tidak semata-mata jadi imam rawatib apabila tidak faham. Terkecuali imam yang di perjalanan itu kan tidak ada yang tahu siapa yang disuruh menjadi imam itu kan tidak tahu kehidupan sehari-harinya. Kita sama orang yang tidak kenal. Nah, kalau orang yang rawatib yang sudah di ditugasi oleh takmir menjadi imam rawatib, itu ilmu berjamaah, ilmu sholat berjamaah wajib hafal. Kalau tidak hafal dosa dia maunya itu. Mau menjadi imam rawatib tidak tahu ilmu sholat berjamaah. Kalau dia mau ditunjuk sebagai takmir apabila belum tahu ilmu sholat berjamaah, maka dia berdosa. Karena dia sudah tahu tidak tahu ilmunya. Dia sudah merasa bahwa dirinya tidak tahu ilmunya. Tidak pernah belajar ilmu sholat berjamaah. Lalu kemudian mau-maunya ditunjuk menjadi imam rawatib. Itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh mau. Maka kalau mau itu berdosa. Kecuali kalau tidak ada lagi, lalu kemudian ada sebuah proses pembelajaran seperti ini, istiqomah, maka termasuknya jahlun ma'durun, karena tidak ada lagi yang lain, ya, yang tidak ada lagi. Mau tidak mau, kalau tidak ada lagi ya maju saja yang diantara yang dipercaya oleh takmir. Takmir pun tidak semata-mata memberikan tugas tersebut kecuali dengan orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini lagi menerangkan apa tadi? Ya bisa saja kan imam itu tidak tahu terhadap ilmu sholat berjamaah. Jika terjadi kasus imam tidak tahu, misalnya dalam perjalanan, atau imam rawatib yang mati rasa ketika itu sehingga tidak menyadari adanya keluar najis atau menjadi hadas kecil karena ngentut, maka itu kita langkah pertamanya harus mengganti imam. Lalu kemudian kalau imamnya tidak mau, akhirnya dia mempertahankan diri karena tidak tahu, maka kita wajib mufarokoh, wajib pisah daripada imam tersebut, wajib memisahkan diri dari sholat berjamaah. Kalau tidak memisahkan diri dari sholat berjamaah, maka tidak sah sholatnya. Bukan lagi berjamaah yang tidak sah, tapi sholatnya tidak sah. Atau dengan gerakan imam itu membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, itu kan sudah batal. Dengan gerakannya. Saking menikmatinya dia bergerak seperti itu. Dan terhadap gerakan itu disengaja ataupun tidak. Ya, kalau kategorinya anggota besar yang 3 itu terus menerus 3 gerakan yang bukan sedang melaksanakan rukun, ya, kalau rukun lain lagi karena gerakannya bagian daripada sholat. Kalau sunnah walaupun bercampur rukun, sunnah melebihi 3 gerakan, ada tambahan dari melaksanakan sholat sunnah, maka itu batal. Karena walaupun sunnah pun itu hitungannya semuanya hanya 2. Misalnya Allahu Akbar, ini hitungannya hanya 2 ketika takbir. 1, 2. Ketika ditambah 1 lagi, maka itu batal. Bukan 1, 2, 1 dan 2 gitu. 1, 2. Ini termasuknya 1. Ini termasuknya 1, ini termasuknya 1. Jadi bukan 1, 2 gitu. Nah, jadi kalau melaksanakan sunnah Allahu Akbar hanya 1 anggota badannya, dia hanya memiliki tangan 1, maka ia hanya dihitung 1 gerakan. Yang penting
Jangan pernah berhenti dulu. Kalau berhenti dulu, Allahu Akbar. Nah itu 2 hitungannya. Tapi kalau Allah, tidak berhenti dulu, Allahu Akbar. Itu kalau tangan orang tersebut hanya 1, Allahu Akbar, itu 1 gerakan itu. Kalau tangan orang itu dikasih 2 sama Gusti Allah, Allahu Akbar, itu hanya 2 gerakan. Makanya kita bergerak jangan Allahu Akbar. Itu bisa batal menjadi 4. Hitungannya menjadi Allah 1, 2, 3, dan 4. Karena diam dulu. Makanya ketika berpindah barisan pun, karena kita mau mengisi shaf yang di depan, itu harus cepat. Ya. Ini shaf depan. Ini shaf depan, ini shaf kedua, misalnya ya. Nah, ini langkah kakinya bukan begini. Melangkah kanan misalnya. Lalu kiri. Nah, ini sudah 2. Ya. Ini ke sini jadi 3. Ini ke sini jadi 4. Bagaimana caranya? Langsung dan lurus. 1, hitungannya begitu. Ini hitungannya 1. 2. Jadi ketukannya tek 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 tek. Apa? Kalau diketuk gitu ya, langkahnya itu tek 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 tek. Jangan melangkahnya itu tek tek. Itu sudah 2. Tek, itu sudah 3. Tek, baru di shaf yang di depannya. Itu sudah batal sholat. Jadi caranya adalah harus cepat. Ya. Tek tek. Nah, itu langkahnya. Kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai ada batal yang kedua. Misalnya imam batal karena mati rasa, ngentutnya nggak terasa, lalu diganti dengan makmum yang di belakang, cara melangkahnya itu salah, akhirnya menimbulkan batal. Akhirnya batal lagi aja ini imam. Nah, kasus begitu kan agak sulit akhirnya. Harus terus aja diganti. Kamu juga batal. Nah, gitu ya. Nah, ini pentingnya ngaji ya di sini ya. Tapi ya walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya pentingnya agama itu seperti apa, sehingga kata firman Allah di situ itu banyak yang menyepelekan terhadap majelis-majelis taklim. Banyak yang menyepelekan terhadap majelis-majelis taklim. Kalau belajar yang lainnya tentang keduniawian, penuh. Gitu ya. Tapi kalau majelis taklim atau pendidikan-pendidikan yang menggali tentang ilmu akhirat, kehidupan yang sebenarnya nanti, kalau sekarang ini kan sementara di dunia ini. Kita berapa tahun lagi nggak tahu, atau berapa menit lagi nggak tahu. Yang pasti di dunia ini kita hanya mampir saja gitu. Walaupun demikian, semuanya sudah mengetahui sementara hidup di dunia ini, acuh tak acuh terhadap pendidikan akhirat, pendidikan agama. Itu kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Padahal mestinya kita itu harus siap siaga untuk kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang sejatinya dalam setiap hati manusia itu cenderung terhadap kebaikan. Kira-kira kalau anak pencoleng mau nggak anaknya jadi pencuri lagi? Anak pencuri, kita kira-kira anaknya mau nggak jadi anak pencuri, jadi pencuri lagi? Tidak akan mau. Kira-kira algojo atau pembunuh bayaran mengharapkan nggak anaknya menjadi pembunuh lagi? Tidak. Kira-kira orang tua yang suka marah-marah saja mengharapkan nggak anaknya jadi pemarah lagi? Tidak. Jadi fitrah manusia itu cenderung terhadap yang baik. Jika orang tuanya suka marah, itu pasti di dalam hatinya
mudah-mudahan kalau anak saya sih jangan menjadi pemarah. Seperti itu ya. Itu fitrah manusia seperti itu. Namun akhirnya acuh tak acuh, hanya sebuah keinginan saja yang terdapat di dalam diri kebanyakan manusia itu, dalam realitanya untuk memperdalam tentang bagaimana cara menyikapi kehidupan yang sebentar ini dengan cara yang benar. Dan Allah Subhanahu faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah faqim wajhaka, maka hadapkanlah jiwamu, siagakanlah dirimu, lid-dini hanifa, terhadap agama secara cenderung, fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha, sebagai fitrah yang mana Allah ciptakan manusia itu sesuai dengan fitrah. Dzalikad dinul qayyim la tabdila li khalqillah, ya, yang tidak akan bisa diganti dengan selain agama, tatanan hidup itu. Dzalika dinul qayyim, yaitu menegakkan agama yang ditegakkan. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Seiring Allah menciptakan nafsu yang ada di dalam diri manusia, kita itu kan seneng kalau lihat-lihat yang bening. Nah, makanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, seneng. Demikian juga perempuan lihat yang bening ya sama, gitu ya. Yang rapi sama laki-laki itu mungkin suka. Nah, lalu kemudian hal itu diatur sama Gusti Allah. Turunlah aturan pernikahan agar keinginan tersebut dapat bisa dilakukan dengan cara yang dihalal, diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat manusia dengan akal yang sempurna. Orang yang tidak punya akal tidak wajib beragama. Tidak perlu beragama orang yang tidak punya akal itu, dan dia tidak akan mendapatkan dosa. Kenapa? Agama itu wad'un ilahiyun sa'ikun lidawil uqulis salimati biikhtiyarihimul mahmudi ila ma yasluhu ma'adahum wa ma'asyahum huwa khairul lahum bidzati. Ketentuan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, lidawil uqulis salimati, bagi manusia yang dianugerahi akal sempurna. Ya. Ketentuan itu bagi orang yang memiliki akal sempurna, yang dianugerahi akal sempurna oleh Allah. Allah ketika tidak memberikan akal sempurna, maka dia tidak perlu beragama. Jadi orang gila saja udah selamat tetap, ya. Dalam kehidupan yang sebenarnya nanti, sekarang ini sebentar, orang gila itu lebih selamat daripada orang yang berakal tidak mau beragama. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya jangan menganggap sepele sama orang-orang gila itu, ya. Orang-orang yang tidak punya akal itu bisa jadi ia lebih ringan hisabannya di hadapan Allah daripada kita. Ya. Fitrah lidini, apa tadi sedang menjelaskan, ya, agama lidawil uqulis salimati bi ikhtiyarihimul mahmudi ila ma yasluhu ma'adahum wa ma'asyahum, untuk kemaslahatan. Aturan agama itu untuk kemaslahatan hidup dunia dan akhir. Coba bayangkan di dalam agama itu, ya, mengatur tentang kewajiban hidup secara pribadi yang disebut yaitu fardu ain. Bagaimana cara kita bisa minum dengan baik dan benar. Fardu ain bagaimana cara kita bisa menggunakan pakaian dengan baik dan benar. Fardu ain. Bagaimana cara kita bisa makan dengan baik dan benar. Fardu ain. Jadi mempelajari hal itu mendapatkan pahala, dan tidak mempelajari hal itu mendapatkan dosa. Sehingga nanti akhirnya asal makan yang penting enak, karena tidak mempelajari bagaimana cara makan yang
benar dan baik tersebut. Ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya. Jadi diperintahkan untuk makan yang halal dan baik. Berarti mencari ilmunya pun wajib. Nanti ada bagaimana ilmu sosial itu, karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Nah, maka itu pun ada ilmu tasawuf namanya, ya, ilmu tasawuf. Di dalam ilmu tasawuf itu tidak boleh kita suudzon, ya. Di dalam ilmu tasawuf itu tidak boleh kita riya. Di dalam ilmu tasawuf itu tidak boleh kita takabur. Itu adalah mengatur kehidupan kita supaya baik dalam bersosial. Coba bayangkan di antara kita apabila ada yang merasa gagah di antara kita. Ada yang ujub, ijabul mar'i. Aku, kalau tidak ada aku ini tidak benar. Akhirnya ya orang lain pun ada yang cemburu mungkin. Atau di antara perkumpulan ini kalau ada yang merasa sombong di antara salah satunya, akhirnya ada orang yang tersinggung. Nah, tapi dengan ilmu tasawuf maka hati orang itu menjadi jernih, akhirnya kemudian bersosial pun akan terjalin dengan penuh keharmonisan, sebab hatinya utuh, tetap anteng kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, bersosial ada. Nah, agama itu seperti itu, ya. Fitrah manusia adalah agama. Akal yang sempurna adalah anugerah dari Allah untuk menjalankan agama sebagai kemanusiaan. Maka turunlah aturan larangan untuk tidak boleh minuman keras dan sebagainya. Sebab itu menghancurkan kesempurnaan akal yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernikahan itu mengangkat diri manusia. Dengan pernikahan akhirnya berbeda dengan ayam manusia itu. Ya. Kalau ayam tidak tahu mana anaknya, mana ponakannya, mana tantenya, tidak tahu dia. Ya. Karena tidak ada pernikahan. Adanya perkawinan. Makanya kawinnya kalau ayam itu bisa saja ponakan sama tantenya. Kalau diurut-urut sebagai nasab manusia itu, ini dia ponakan sama tantenya, wah nggak benar, itu ayam itu aran. Ya, tapi manusia menjadi terhormat karena ada aturan pernikahan. Anaknya menghormati orang tua, tahu siapa adiknya bapaknya, siapa adik mamahnya, siapa adik kakeknya, siapa kakak dari ibunya, maka dia wajib menghormati. Nah, coba kalau tidak ada itu, tidak ada aturan pernikahan, akhirnya kita tidak tahu siapa yang wajib dipelihara sama kita, wajib ain, fardhu ain, gitu ya, bertanggung jawab terhadap nafkahnya. Terhadap orang tua itu kan anak itu wajib menafkahi ketika ia sudah tidak ada kemampuan dan kita mampu untuk menafkahi, anaknya menjadi wajib. Atau kepada siapa? Ponakan dari anak perempuan, dari adik kita yang perempuan, ponakan. Kita punya adik atau punya kakak perempuan, lalu ayahnya itu meninggal, maka kita yang harus tanggung jawab terhadap ponakan tersebut. Kalau ayahnya sudah meninggal, kenapa demikian? Nah, disitulah ada bab waris. Anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan. Sebab nanti akan bertanggung jawab terhadap ponakan-ponakan dari kakak kita, dari adik kita yang perempuan. Anak-anaknya itu tanggung jawab kita sebagai laki-laki, pengganti ayahnya yang meninggal. Makanya perempuan jangan merasa waduh itu nggak adil, ini aturan agama Islam. Loh, aturan agama Islam itu yang sempurna, ya, untuk kemaslahatan hidup dunia dan akhirat. Ya karena tidak mempelajari itu akhirnya jadi acak adut, nggak jelas itu bagaimana dan harus bagaimana. Akhirnya pamannya atau pakdenya kurang bisa bertanggung jawab terhadap ponakan yang ayahnya itu sudah meninggal, karena ya dari bab warisnya tidak jelas,
lalu kemudian dari pengetahuan agamanya intinya tidak mengetahuinya. Nah, akhirnya seperti itulah. Ya. Nah, itu. Jadi tidak boleh makmum itu mengetahui terhadap batalnya imam. Baik imam itu batalnya dengan hadas ataupun dengan selain hadas. Kalau makmum mengetahui ada batal sholat pada diri imam, maka ia kalau tidak bisa menggantikan, maka ia harus mufarokoh, pisah daripada jamaah. Ya. Lalu kemudian nomor kedua, wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Lalu kemudian, oh sudah ini ya, sudah habis ya. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis 1 jam. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalian semuanya kalau ada yang bertanya. Mudah-mudahan pertanyaannya jangan terlalu sulit yang saya tidak bisa menjawab. Ya, silakan. Oke, silakan. Yang satu asos yang mau dikodo asar. Di waktu maghrib. Ya. Itu lakukan kodok dulu atau maghrib dulu? Ini contoh kasusnya seperti apa? Contoh kasus dulu, Hah? Ketidurannya itu kapan? Sejak kapan? Kemarin. Hah? Jam 2, Pak. Hah? Jam 2. Dia tidur jam 2. Waktu asarnya jam 3:4 gitu ya. Bangunnya azan maghrib. Nah, kalau begitu namanya uzur ya, ada uzur sholat. Ada uzur sholat. Maka dia boleh sholat maghrib dulu. Ya, sholat maghrib dulu. Lalu nanti setelah sholat maghrib, sholat asar. Nah, seperti itu. Jadi mengutamakan yang memiliki waktu. Tapi dia tidak punya tidak punya dosa karena udzur sholat. Kalau memang kasusnya seperti itu. Jadi waktu sholat asarnya jam 3:4. Dia tidur jam 2. Berarti 1:04 itu sudah cukup kalau tidur siang. Mestinya dia bisa bangun dengan mendengar suara azan yang dari toa itu. Ya. Atau walaupun tidak ada suara azan, biasanya kalau siang itu 1 jam sudah bangun. Ya. Kecuali kalau dia sudah tahu kebiasaan. Kalau tidur siang itu biasanya tidak bisa mendengar apapun juga sampai 5 jam. Nah, maka sholatnya itu tidurnya itu bukan uzur. Karena dia sudah mengetahui. Setidaknya dia harus minta pesan terhadap orang lain untuk membangunkannya. Nah, kalau bukan karena uzur, ya, kalau bukan karena uzur, nah, misalnya dia sedang main catur, main catur dari asar, sama temennya, terus main catur. Ada azan asar, dia tetap nanggung engkoe sholat asare gitu. Mumpung kita ketemu di sini, mungkin dia itu kangen, lalu kemudian dilampiaskan dengan main catur dengan temennya itu, ketemuan di warkop endi gitu. Nah, lalu kemudian nanggung terus, akhirnya keburu azan maghrib. Nah, kalau seperti itu bukan uzur sholat, maka ia wajib sholat asar terlebih dahulu. Paham? Karena dia melakukan yang bukan uzur sholat. Uzur sholat itu kan lali, lalu kemudian ketiduran. Berarti dia pas adzan maghrib itu harus sholat asar terlebih dahulu. Iya, kodo. Statusnya kodo dan itu haram ya, tapi wajib dilakukan. Berdosa itu. Ya.
Ada susulan lagi, silakan. Barangkali ada yang belum puas. Bagaimana kalau kasusnya begini misalnya seperti tadi ya, dengan catur. Airnya itu kesulitan, akhirnya cari-cari air dapat, sudah mau habis lagi waktunya dapat air itu. Maka walaupun waktu maghrib sudah mau habis lagi, dia tetap wajib melaksanakan sholat asar dulu. Sebab tadi sholat asar yang diakhirkan itu bukan karena uzur, tapi ada unsur kesengaja. Jadi 2 kali dosa itu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Ya sudah, kalau tidak ada kita doa saja. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin rabbil fana bima 'allamtana rabbi 'allimna ladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina tawassalna bi ta'limi tawassalna bi ta'limi antarzuqna wasi'a wa antarzuqna amana Allahumma barik lana fi jami'i auladina wa auladatina wa talamidana wa talamidatina wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa minal muttaqina sholihin at-ta'imin wa hasin akhlaqana wa wasi' rizqana wa tawil a'maruna wa fi ibadatil wa rasulih. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.